Angel Violina Sipautar, NIM 2105112535. Di sini saya akan membuat video tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan penelitian tindakan kelas. Adapun tujuan PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan dan memperbaiki hasil praktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Yang ketiga, melatih guru untuk menjadi problem solving andalan. Yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri guru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Langkah-langkah membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam membuat PTK adalah mengidentifikasi masalah atau permasalahan yang ingin diselesaikan di dalam kelas. Masalah ini dapat berhubungan dengan aspek pembelajaran, perilaku siswa, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan penelitian. Hal ini meliputi menyusun tujuan penelitian yang jelas, merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, menentukan subjek penelitian, baik itu kelas atau kelompok siswa, serta merencanakan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, implementasi. Tahap ini melibatkan pelaksanaan tindakan atau intervensi yang dirancang untuk mengatasi masalah yang ada di dalam kelas. Guru akan menerapkan strategi pembelajaran atau tindakan perbaikan yang telah direncanakan sebelumnya. Selama pelaksanaan, data akan dikumpulkan dan catatan akan dibuat mengenai perubahan yang terjadi. Yang keempat adalah observasi dan pengumpulan data. Langkah ini melibatkan pengumpulan data yang relevan selama proses implementasi tindakan. Data dapat berupa observasi langsung, wawancara, kuesioner, atau catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan. Yang kelima adalah analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode yang sesuai. Analisis data bertujuan untuk memahami perubahan yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan, dan mengevaluasi keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Tahap ini melibatkan refleksi terhadap hasil penelitian dan evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Guru akan mengevaluasi apakah tujuan penelitian tercapai, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan tindakan yang dilakukan, serta merumuskan rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil ke depannya. Dan yang terakhir adalah diseminisasi hasil. Langkah terakhir adalah membagikan hasil penelitian kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan penelitian, presentasi, atau diskusi dengan rekan kerja dan pihak terkait lainnya. Diseminisasi hasil penelitian bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain dalam rangka meningkatkan pembelajaran dan memperbaiki praktik pengajaran. Model penelitian tindakan kelas. Model PTK yang umumnya dikenal ada 4, yaitu yang pertama, model PTK Kurt-Lewin. Model PTK Kurt-Lewin merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenal oleh psikolog sosial asal Jerman, yaitu Kurt-Lewin. Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK Kurt-Lewin meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan,
dan refleksi. Yang kedua itu adalah model PTK Chemis dan MC Taggart. Model PTK ini dikembangkan dari model PTK Kurt Lewin. Namun, pada model PTK Chemis dan MC Taggart, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, model PTK John Elliott. Model PTK John Elliott juga dikembangkan atas dasar model PTK Kurt Lewin. Hanya saja, pada model PTK John Elliott, setiap komponen tindakan memuat beberapa langkah, misalnya langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah model PTK Hopkins. Pengembangan model PTK Hopkins tidak bisa lepas dari model PTK pendahuluannya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusun model PTK-nya sendiri, yaitu sebagai berikut: start, audit, perencanaan, konstruk, perencanaan, tindakan, implementasi, dan evaluasi. Dari keempat model PTK tersebut, model yang paling mudah untuk dijadikan referensi adalah model PTK Chemis dan MC Taggart. 4 siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti harus melakukan persiapan yang matang dengan merencanakan konsep penelitian yang akan dihasilkan, seperti merencanakan pembelajaran dan menyiapkan instrumen yang dibutuhkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Penting bagi peneliti untuk mengajar dengan baik dan secara autentik. Hindari terlihat tegang atau terpaksa dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga adalah tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan, peneliti perlu memperhatikan 2 hal utama, yaitu aktivitas belajar siswa dan aktivitas pengajaran. Proses belajar siswa dapat diamati selama pembelajaran berlangsung. Sementara itu, aktivitas pengajaran peneliti dapat dipantau oleh seorang kolaborator seperti rekan guru. Dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Tahap refleksi melibatkan diskusi antara peneliti dan kolaborator. Diskusi ini bertujuan untuk saling berbagi hasil pengalaman kolaborator terhadap kinerja peneliti di dalam kelas. Melalui diskusi ini, peneliti dapat memperoleh wawasan baru dan mengevaluasi kemajuan serta tantangan yang dihadapi dalam penelitian. Jenis penelitian tindakan kelas. Dalam modul guru pembelajaran kelompok kompetensi 1, terdapat 4 jenis penelitian tindakan kelas yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, PTK diagnostik merupakan jenis penelitian yang fokus pada tindakan tertentu. Contohnya, guru ingin mengatasi konflik antara siswa. Penelitian ini akan mengkaji penyebab konflik dan fokus pada solusi untuk menghentikan konflik tersebut. Yang kedua, PTK partisipan adalah penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung dari awal hingga akhir proses penelitian. Tahapannya meliputi perencanaan, pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, dan pelaporan. Yang ketiga, PTK empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada pengalaman dan observasi. Peneliti berusaha untuk mendokumentasikan tindakan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Yang keempat adalah PTK eksperimental. PTK ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien melalui penerapan berbagai metode pengajaran. Dengan memahami keempat jenis PTK tersebut, para guru dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran di kelas mereka. Setiap jenis penelitian memiliki fokus dan proses yang berbeda, namun tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik dalam konteks kelas. Sekian penjelasan dari saya tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Semoga bermanfaat.